Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yaitu hari Jumat 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimah, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembicaraan usuli ahli sunnati wal jamaah, yaitu penulis mengatakan pada halaman ke-25-26 prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah memulai mempelajari prinsip yang pertama, yaitu penulis mengatakan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Prinsip yang pertama adalah beriman kepada rukun iman yang 6,
beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan kita sudah memulai mempelajari tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan prinsip dasar pertama dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah, yaitu penulis rahimahullahu taala mengatakan beriman kepada Allah artinya berikrar dengan macam-macam tauhid yang 3 serta beriktikad, yaitu meyakini dan mengamalkannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu tauhid rububiyah, yaitu tauhidullah bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah wa annahu rabbu kulli syai' wa maliku. Yang tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah, baik mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan bahwasanya Dia, Allah, itu adalah Raja penguasa segala sesuatu, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Ini sudah kita pelajari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan bahwasanya Allah sang Raja penguasa segala sesuatu. Tauhid rububiyah ini biasanya disebutkan oleh para ulama 3 poinnya. Al-mulku, yaitu kekuasaan, al-khalqu, penciptaan, at-tadbir, pengaturan. Maka tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu ifraduhu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah, كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وأمر به لا يشركون مع الله غيره فيه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. Tauhid uluhiyah adalah, bagaimana sudah kita pelajari, mengesahkan Allah melalui segala pekerjaan dan amalan hamba. Artinya amalan-amalan hamba maka diniatkan hanya untuk Allah, dimaksudkan hanya ingin dapat pahala dari Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu ketika seorang berdoa misalkan, maka berdoanya hanya kepada Allah. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Takut, rasa harap, rasa cinta misalkan, maka takut, harap dan cintanya hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian menyembelih hewan, baik saat berkurban ataupun selainnya, kambing, onta, sapi, ayam, bebek,
dan yang lain-lainnya dari penyembelihan-penyembelihan hewan, maka niatannya di dalam penyembelihan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan seluruh macam ibadah seperti isti'anah, meminta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'adzah, meminta perlindungan, semuanya hanya diminta dari Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan niat hanya untuk Allah dalam segala macam perbuatan-perbuatan hamba. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Sama juga dengan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Maka jika dia niatkan hanya untuk Allah, maka itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tidak dia syirikkan Allah dengan selainnya, baik itu malaikat ataupun nabi ataupun wali atau selain dari mereka. Nah, itu sebagai pengulangan yang sudah kita pelajari sekitar 15 menit kita mengulang. Sekarang kita melanjutkan ya di halaman 26, dan saya sangat berharap sekali ibu-ibu memiliki soft copy-nya untuk kajian ini ya. Baik, penulis kemudian mengatakan, wa tauhidul asma'i was sifati ma'nahu itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat wa tanzihu Allah amma nazzaha anhu nafsahu aw nazzahahu anhu rasuluhu minal uyubi والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Ini perhatikan baik-baik ibu terjemahannya, yaitu penulis mengatakan sedangkan makna tauhidul asma was sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya. Perhatikan baik-baik, menetapkan. Jadi apabila Allah di dalam Al-Quran menetapkan nama atau sifat, maka kita sebagai hambanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, gitu ya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila menetapkan di dalam hadis-hadisnya tentang Allah, tentang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka kita juga tetapkan. Kita juga tetapkan. Ya, itu maksudnya. Menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya. Baik itu berkenaan dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Dan mensucikannya dari segala cela. Nah, ini yang kedua. Setelah menetapkan, kemudian kita mensucikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dari segala cela atau segala aib, segala kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Begitu ya. Jadi yang namanya tauhid asma wa sifat ada dua poinnya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Satu. Yang kedua, mensucikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dari segala macam kekurangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah sucikan.
Nah, ini poin. Saya tulis ya Ibu, perhatikan baik-baik papan tulisnya. Jadi yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mana Mas ini? Ada dua ya, mentauhidkan Allah. Ini permanen. Ya, ini permanen, hati-hati. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Yang namanya tauhid asma wa sifat ada dua cara mentauhidkan nama dan sifat Allah. Ada dua cara. Yang pertama, menetapkan. Saya tulis bahasa Arabnya biar Ibu tahu istilahnya. Al-itsbat. Al-itsbatu. Ya. Apa arti itsbat? Menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah al-itsbat. Ambil sininya aja ya, nggak usah digerak-gerakkan. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya bagaimana? Lihat contohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ayat yang Ibu mudah hafal. Ya. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Berarti di sini Allah menetapkan nama. Namanya Allah, Allah. Namanya Allah Ahad, Al-Ahad. Nah, tugas kita mentauhidkan ini. Caranya bagaimana? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kita tetapkan, oh iya, saya meyakini Allah memiliki nama Allah. Oh iya, saya menetapkan nama bagi Allah, Allah. Gitu ya. Allah, kita tetapkan nama bagi Allah Ahad, Al-Ahad. Nah, begitu. Begitu juga misalkan Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Ya, berarti Allah memiliki nama Al-Hayy. Allah memiliki nama Al-Hayy. Kita tetapkan. Mengapa kita tetapkan? Karena Allah yang menetapkan. Di mana Allah menetapkan? Di dalam Al-Quran. Ya, Al-Qayyum. Berarti Allah memiliki nama Al-Qayyum. Apa tugas kita? Kita tetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, contoh yang lain lagi, itu kan ini dari Al-Quran nih, ayatnya ibu-ibu hafal ya. Qul huwallahu ahad, huwal hayyul qayyum. Ini sengaja saya pilih biar ibu mengetahui, oh ini yang dimaksud gitu ya. Baik. Sekarang
contoh yang lain lagi, misalkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anal Malik. Anal Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anal Malik. Ya. Anal Malik. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anal Malik. Aku sang raja. Ini berarti Rasulullah SAW menetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Malik. Allah memiliki nama Al-Malik. Maka kita menetapkan nama-nama. Ya, ini contoh dari Al-Quran. Ini contoh dari hadis. Ya, ini dari Al-Quran. Contoh nama-nama. Ya, contoh nama-nama. Taib, kalau contoh sifat-sifat bagaimana? Contoh sifat-sifat. Ayatnya mungkin Ibu hafal ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Nah, Allah beristiwa. Nah, ini Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Allah menetapkan sifat untuk dirinya bahwa Allah beristiwa. Kita tetapkan. Nah, itu namanya tauhid asma was sifat. Ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Taib, ini nama. Ini dari Al-Quran, ini dari hadis. Nah, sekarang ini sifat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, sifat ini. Ini nama, ini sifat. Nah, ini dari Al-Quran, sifat dari Al-Quran. Sifat dari hadis bagaimana? Yanzilu Rabbuna. Yanzilu Rabbuna. Rabbuna. Yanzilu. Nah, ini sifat turun. Rabb kita turun. Gitu ya. Yanzilu Rabbuna. Turun, itu sifat Allah. Nah, kita tetapkan sifat tersebut. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang menyebutkan. Allah lebih paham tentang dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga lebih paham tentang Allah Subhanahu Wa Taala karena dapat wahyu dari Allah. Nah, begitulah mentauhidkan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama yaitu al-itsbat. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Bisa dipahami ini, Bu? Bisa dipahami? Taib. Saya hapus. Saya hapus, Bu? Belum? Foto dulu. Oke, mau dipoto dulu, silahkan. Ya. Ya. Nah, sekarang ya. Sekarang cara mentauhidkan Allah yang kedua dari tauhid asma wa sifat adalah yaitu yang disebut dengan yang kedua ya. Tadi yang pertama yang disebut dengan an-nafyu atau at-tanzihu. An-nafyu atau at-tanzihu. Apa maknanya? Maknanya adalah mensucikan
nama-nama dan sifat-sifat Allah dari segala macam kekurangan atau celaan, ya, kekurangan atau celaan. Nah, ini yang disebut dengan at-tanzih atau an-nafyu. Selalu di dalam tauhid asma wa sifat selalu ada seperti itu. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan yang kedua, menafikan atau mensucikan. Istilahnya apa? At-tanzih. Istilahnya apa, Bu? At-tanzihu. Coba ucapkan sama-sama, Ibu. Yang pertama, al-itsbatu. Al-itsbatu. Yang kedua, at-tanzihu. At-tanzihu. Yang artinya mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari segala macam kekurangan dan celaan. Saya beri contoh misalkan, bagaimana? Tadi ketika Allah berfirman, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka turunnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak seperti turun makhluk yang penuh dengan kekurangan dan celaan. Nah, gitu ya. Yang penuh dengan kekurangan dan celaan. Makanya kalau ada orang bertanya, oh, kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Ini karena dia tidak belajar tauhid asma was sifat. Kalau Allah turun, maka pada saat itu kita katakan Allah turun ke langit dunia dan Allah Maha mengetahui segala perkara. Ya, sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Tidak ada kekurangan dalam turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi. Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa artinya meninggi di atas arsy. Apakah seperti seorang raja duduk di singgasananya? Maka kita sucikan. Kita sucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari segala macam kekurangan dan celaan. Karena kalau seperti raja duduk di atas singgasananya, berarti Allah ditempati dengan sebuah tempat. Allah tidak seperti itu. Nah, ini poin yang kedua, at-tanzih. Apa dalilnya? Yang kedua ini. Yang kedua ini dalilnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini dalilnya. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Nah, dalil yang kedua diantaranya juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Allah tidak terkena ngantuk dan tidak terkena tidur. Allah Maha hidup, tidak pernah ngantuk, tidak terkena tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, tidak terkena ngantuk, tidak terkena tidur. Kita sucikan Allah dari sifat yang buruk, dari segala macam kekurangan. Begitu cara mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini tadi surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat kursi. Ini surat Al-Ikhlas. Ya, ayat 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, itu dalilnya. Taib. Sekarang saya ingin menggabungkan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, 2 syarat yang antum sebutkan itu dalilnya dari Al-Quran mana? Maka dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Dalilnya, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini perhatikan baik-baik. Laisa kamitslihi syai'. Ini namanya at-tanzih. Nah, di sini tanzihnya. Ya. Ini yang syarat nomor 2 tadi. Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan celaan. Apa artinya? Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan, dari segala macam celaan, dari segala macam cacat aib dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya nama Allah itu apa? Al-Asma'ul Husna. Apa arti Asma'ul Husna? Nama-nama yang kebagusannya sempurna. Dan as-sifatul ula, sifat-sifat yang kesempurnaannya, ketinggiannya sempurna. Sifat-sifat yang ketinggiannya sempurna. Nah, ini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Ada spidol yang baru. Ini sudah mau habis spidolnya. Yang hitam tadi permanen. Iya. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Ini namanya mensucikan Allah dari segala macam celaan ataupun kekurangan. Baik, wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir. Ini yang pertama, al-itsbat. Nah, ini yang pertama tadi, Bu. Al-isbat. Dan dialah Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita tetapkan pendengaran Allah, penglihatan untuk Allah. Kita tetapkan nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Nama Allah Al-Basir, Maha melihat. Kita tetapkan. Itulah yang disebut dengan Tauhidul Asma was Sifat. Taib, Ibu, ini jika ingin dipoto silahkan. Ya. Dan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan. Nah, ada yang bertanya, Bu? Nah, karena nanti akan lanjutannya akan lumayan berat lagi, ya.
biar kita jelaskan sehingga benar-benar jelas. Nah, oke, kita lanjut. Ya, silakan hapus. Kemudian penulis tadi mengatakan min ghairi tamthilin wala tashbihin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini istilah-istilah di dalam tauhid asma wa sifat. Semua ini, yaitu kita lakukan tadi itsbat, kemudian tanzih, semua ini kita yakini tanpa melakukan tamtsil. Taib. Tidak boleh di dalam nama Allah dan sifat Allah melakukan tamtsil tanpa tashbih, tidak melakukan tashbih dan tahrif dan ta'til dan ta'wil. Berarti ada 5 di situ ya. Kita kupas satu-satu. Ya, kita kupas satu-satu. Baik. Yang pertama apa? Dari sini saja. Ya, ini perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah at-tamtsil. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Allah, laisa kamitslihi, tamtsil kamitslihi. Ya. Bahasa Indonesianya memisalkan. Ini tidak boleh dilakukan di dalam nama atau sifat. Kita kasih contoh. Misalkan dalam nama, tidak boleh orang dinamai dengan nama Allah, dimisalkan namanya dengan nama Allah. Tidak boleh. Saya beri contoh. Misalkan kaum Arab jahiliyah mempunyai berhala namanya Al-Lata. Ya. Ini mereka misalkan dari nama Allah Al-Ilah. Al-Lata Al-Ilah. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi, Al-Uzza. Mereka misalkan dari nama Allah Al-Aziz. Ya. Al-Uzza. Mereka misalkan dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian yang lain lagi, Al-Uzza Al-Manat. Mereka misalkan dari nama Allah Al-Mannan. Al-Ilah artinya Tuhan yang paling berhak diibadahi. Al-Aziz artinya maha perkasa. Al-Mannan artinya maha pemberi nikmat. Maha pemberi nikmat. Nah, ini contoh mereka melakukan tamtsil pada nama Allah. Begitu juga yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Memberi nama anak Rahman tanpa ada abdu di depannya. Abdurrahman. Ada nama orang Rahman Idris. Nah, ini gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang bernama dengan Rahman, tidak boleh bernama dengan Rahman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman tadi dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini enggak boleh nih. Contoh yang lain lagi, Razzaq, yang maha luas rezekinya tanpa batas. Maka
tidak boleh bernama itu. Karena kenapa? Memisalkan makhluk dengan Allah dalam nama. Itulah yang disebut dengan at-tamtsil. At-tamtsil. Coba ucapkan sama-sama ibu. At-tamtsilu. At-tamtsilu. Artinya memisalkan nama Allah dengan nama makhluk. Memisalkan nama makhluk dengan nama Allah. Memisalkan sifat makhluk dengan sifat makhluk. Seperti misalkan contoh. Itu tadi nama ya. Sekarang sifat. Nah, sifat contoh misalkan yadullah, tangan Allah. Yadullah artinya tangan Allah. Dia samakan yadullah ka'aidina. Ka'aidina. Tangan Allah sama dengan tangan kita. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini namanya tamtsil. Tidak diperbolehkan. Sama juga dengan istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Mereka misalkan istiwa seperti raja duduk di atas singgasananya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena berarti melakukan at-tamtsil, memisalkan sifat Allah dengan sifat, memisalkan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi. Sam'ullah, pendengaran Allah. Seperti kasam'ina, seperti pendengaran kita. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan tamtsil, memisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memisalkan makhluk dengan Allah dalam sifat-sifat Allah. Ya, ini tidak boleh dilakukan di dalam tauhid asma was sifat. Nah, itu yang pertama, at-tamtsil. Silahkan kalau ingin difoto dulu biar dipahami. Kemudian yang kedua adalah at-tashbih. Dihapus. Ya. Yang kedua adalah at-tashbih. Bismillah. Sebenarnya at-tashbih ini ya hampir sama dengan memisalkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini penyerupaan. Menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, ini nggak boleh di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, lalu Ustaz, apa bedanya at-tamtsil dengan at-tashbih? Ya, apa bedanya at-tamtsil dengan at-tashbih? Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan di dalam tauhid asma wa sifat adalah at-tashbih. At-tashbihu. Coba ucapkan sama-sama. At-tashbihu. At-tashbihu. Yang artinya menyerupakan. Menyerupakan nama Allah, nama makhluk dengan nama Allah. Menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Kalau kita hampir sama aja. Cuma kalau kita melihat penjelasan para ulama,
ada bedanya. Jadi kalau contohnya hampir sama, contohnya yang tadi juga. Cuma bedanya apa? At-tamtsil nomor 1 dengan at-tashbih nomor 2. Perhatikan bedanya baik-baik. Ya, perhatikan bedanya baik-baik. Bedanya, saya tulis perbedaannya adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Baik at-tamtsil atau at-tashbih nggak ada bedanya. At-tamtsil atau at-tashbih tidak ada bedanya, sama saja. Yaitu memisalkan, menyerupakan, sama saja. Baik. Ada pendapat yang kedua mengatakan at-tamtsil dalam seluruh sifat. Sedangkan at-tashbih dalam sebagian besar sifat. Gitu ya. Itu bedanya. Jadi memisalkan dalam seluruh sifat, itu tamtsil namanya. Kemudian tashbih memisalkan dalam sebagian besar sifat saja, tidak semuanya, sebagian besar sifat saja. Itu namanya at-tashbih. Jadi ada dua pendapat Ibu, tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, ada at-tamtsil, ada at-tashbih, berbeda. At-tamtsil yaitu menyamakan dalam seluruh sifat, sedangkan at-tashbih menyamakan dalam sebagian besar sifat, tidak seluruhnya. Nah, itu yang kedua. Taib yang ketiga yaitu tahrif. Nah, saya hapus ya. Tahrif, at-tahrif. Ya, silakan di foto dulu, silakan. Nah. Taib. Silakan Ibu. At-tahrif. Coba ucapkan sama-sama Ibu. At-tahrifu. At-tahrifu. Taib. Ya, perhatikan baik-baik at-tahrif. Ya, kita mempelajari sikap yang ketiga yang tidak boleh dilakukan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. At-tahrif dalam bahasa Indonesianya namanya merubah. Ya, at-tahrif merubah. Merubah apa? Nah, lengkapnya begini. Merubah kepada makna yang batil, yang tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Itu namanya at-tahrif. Ya, itu namanya at-tahrif. Merubah kepada makna yang batil, yang tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Makna yang sebenarnya, afwan. Kepada makna yang sebenarnya, yang benar. Makna yang benar. Ya. Tidak menunjukkan kepada makna yang benar. Ini namanya at-tahrif. At-tahrif ada dua.
Yang pertama, tahriful makna. Tahriful makna, merubah makna. Ya, merubah makna. Yang kedua, tahriful lafzi, merubah lafaz. Ya, merubah lafaz. Contohnya bagaimana? Tahriful makna. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahriful makna contohnya adalah bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Mabsutatan. Ya, yang artinya kedua tangan Allah terbuka lebar. Nah, mereka rubah nih kedua tangan ini. Bukan kedua tangan yang dimaksud, kata mereka. Kata mereka yang dimaksud adalah, ya, bukan kedua tangan tapi kedua rahmat. Kenapa? Karena kata mereka Allah tidak mungkin punya tangan, karena tangan adalah seperti makhluk. Mereka melakukan tamsil dulu, mereka melakukan tasbih dulu, baru melakukan tahrif. Paham, Bu? Jadi mereka mikir dulu dengan otaknya. Kata mereka, kalau Allah punya tangan berarti seperti makhluk. Ya, berarti seperti makhluk. Maka kita rubah saja ini tangan. Dengan apa? Dengan rahmat. Kedua rahmat Allah terbuka lebar. Ini namanya tahriful makna, merubah makna. Ya, merubah makna. Itu ayat disebutkan oleh Allah. Sebentar saya carikan. Merubah makna, ya. Mabsutatan, surat Al-Maidah ayat 64. Ini ayat tadi Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Ya. Jadi pemahamannya bisa dipahami, ya, Bu. Mereka melakukan perubahan, merubah kepada makna yang batil, yang tidak menunjukkan kepada makna yang benar. Contohnya, bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar. Jadi begini. Orang Yahudi mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya, kata mereka, yadullahi maghlulah. Allah itu kedua tangannya terbelenggu. Bakhil Allah itu, kata mereka. Kedua tangannya terbelenggu. Ini kata Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka dijawab, bal yadahu mabsutatan. Tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar. Nah, sebagian orang nggak mau ini kedua tangan, karena kata mereka misalkan dulu melakukan apa tadi, Bu, istilahnya yang nomor 1,
tamtsil. Yang nomor 2 apa? Tashbih. Mereka memisalkan dulu Allah. Wah, kalau Allah punya tangan berarti seperti makhluk. Maka kita rubah saja tangan ini dengan rahmat. Nah, begitu ceritanya. Makanya para ulama mengatakan setiap orang yang merubah pasti sebelumnya memisalkan dulu. Wah, nggak mungkin Allah semisal dengan makhluk. Kita rubah saja. Maka rubah kedua tangan dengan kedua rahmat. Gitu ya. Nah, tahriful lafzi bagaimana? Contoh tadi di dalam surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Nah. Ya. Allah beristiwa di atas arsy. Kata mereka enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti arsy tempat Allah. Berarti Allah bertempat. Mereka mikir begitu. Kenapa bisa pikiran seperti itu? Melakukan apa Bu tadi? Tamtsil. Kemudian tashbih. Tamtsil dan tashbih mereka lakukan. Jadi mereka itu sebenarnya menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya kata mereka enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah beristiwa di atas arsy berarti arsy lebih besar daripada Allah. Itu pikiran mereka. Sedangkan kita tadi katakan kalau urusan nama dan sifat Allah ada 2 caranya. Yang pertama apa? Al-itsbat. Yang kedua apa? At-tanzih. Al-itsbat dan at-tanzih. Makanya mereka rubah kata mereka. Lihat, mereka rubah lafaznya. Tulisannya mereka rubah lafaznya. Istawla. Ah, ini kan istaula. Ya. Tambahannya apa, Bu? Huruf apa? Huruf apa? Lam. Istawa menjadi istaula. Apa arti istaula? Menguasai. Nah, kata mereka baru cocok ini. Allah menguasai arsy, Allah menguasai di atas arsy. Nah, baru cocok kata mereka. Adapun Allah berada di atas arsy, ini enggak cocok. Karena berarti arsy lebih besar daripada Allah. Ya, ini semua adalah at-tahrif. Tahrif ada 2, merubah makna, merubah lafaz. Nah, sudah bingung? Mumet dah? Mumet enggak? Lumayan ya? Ya. Baik. Silahkan jika ingin dipoto dulu. Bismillah. Nah. Sudah berapa Bu kita pelajari? 3 ya. Dia ada 5. Ya, silakan dihapus. Ya, 3 sudah mumet. Tambah 4 lagi, tambah 5 lagi. Baik. Nah, ini sudah 1 jam nih. Lanjut? Lanjut enggak? Lanjut ya, biar selesai beriman kepada Allah. InsyaAllah bulan depan kita beriman kepada para malaikat dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan wala ta'til wala ta'wil. Dalam buku terjemahannya, perhatikan di halaman 27. Wala ta'til. Ta'til artinya adalah menafikan. Menafikan maksudnya meniadakan. Menafikan maksudnya meniadakan. Ya. Perhatikan, sekarang saya tulis bahasa Arabnya. Yang keempat adalah apa Bu istilahnya? Ta'til. At-ta'til.
Artinya menafikan atau meniadakan. Maksudnya adalah menafikan atau meniadakan sifat Allah. Meniadakan sifat Allah, baik sebagian atau seluruhnya. Baik sebagian atau seluruhnya. Ya, ini namanya ta'til. Dan ini perbuatan tidak boleh dilakukan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayo, saya ingin bikin kuis. Nah, nanti hadiahnya dari panitia ya. Mengapa mereka melakukan ta'til pada sifat-sifat Allah? Siapa yang bisa jawab? Sebelum saya jelaskan, mengapa mereka meniadakan sifat-sifat Allah? Padahal Allah menentukan di dalam Al-Quran. Allah menentukan dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis sahih. Tapi mengapa mereka meniadakan sifat-sifat Allah? Contoh kata mereka, Allah itu benar, namanya Maha Mendengar, tapi tanpa pendengaran. Coba bayangkan, berani kan mereka? Allah itu benar, namanya Maha Melihat, tapi tanpa penglihatan. Nah, ini meniadakan sifat mendengar, meniadakan sifat melihat. Nah, mereka juga mengatakan Allah itu tidak berbicara. Mereka tidak percaya Allah itu berbicara. Mereka melakukan ta'til, menafikan, meniadakan pembicaraan bagi Allah. Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka berani, lancang melakukan ta'til? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Membuat seolah tidak sama dengan makhluk, jadi mereka Taib. Ya. Maaf Ustaz, ini memang tadi agak rumit Ustaz, terus terang. Tadi pertanyaan pertama sebenarnya bagaimana supaya kita Gimana? Tadi sebenarnya pertanyaan yang paling ini Ustaz, bagaimana cara supaya kita mengerti ini, nggak ngerti sama sekali Ustaz, benar? Banyak sekali Ustaz, nyata pun datang yang dicatat apa itu. Makanya saya menerangkannya pelan-pelan. Apalagi yang ikut sudah jadi nenek-nenek saya umurnya. Ya, makanya saya terangkan pelan-pelan. Tapi tidak mengapa. Yang namanya sesuatu yang baru memang harus dicerna lebih dalam lagi. Kan ada rekamannya, nanti Ibu bisa lihat di YouTube saya, dan kajian ini lengkap ya. Silahkan lihat di YouTube saya, judulnya ada Ibu. Ada Ibu, di YouTube saya ada, insya Allah. Ya, di YouTube saya. Nah, tapi permasalahannya kalau sudah ada kata-kata ada di YouTube itu, nanti di majelisnya menggampangkan. Nanti aja bisa di murojaah katanya. Nanti aja. Akhirnya di majelisnya ngobrol. Ya, taib. Nanti sebelum selesai saya akan mengulang yang sudah kita pelajari. Tidak mengapa Ibu, ya, tidak mengapa. Taib. Taib. Jawaban Ibu tadi sudah benar. Mengapa mereka sampai berani lancang meniadakan sifat Allah? Padahal Allah menetapkan untuk sifat tersebut.
Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Mereka katakan, enggak, Allah enggak berbicara, Allah enggak mendengar, Allah tidak melihat. Kenapa? Jawabannya, catat, baik-baik, catat. Karena mereka menggunakan akal mereka dan tidak bersandar kepada dalil. Akhirnya mereka memisalkan makhluk dengan Allah. Nah, gitu. Ya, itu jawabannya. Karena mereka menggunakan akal mereka, tidak bersandar kepada dalil. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ada dalilnya kita tetapkan, tidak ada dalilnya kita tidak tetapkan. Ya, mereka menggunakan akal mereka, logika mereka, perasaan mereka, ya, yang menyebabkan akhirnya mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Kalau sudah proses penyamaan, maka mungkin timbul di dalam hati mereka, oh, nggak mungkin Allah seperti makhluk. Akhirnya mereka tiadakan. Sifat-sifat tersebut. Nah, seperti itu, Ibu. Itu namanya ta'til. Taib. Sebelum saya lanjut, Ibu, kan ustadz-ustadz yang ngajar di sini banyak. Apakah belum ada yang menjelaskan ini sebelumnya? Belum. Taib. Taib, Ibu. Ini yang keempat. Yang kelima. Contoh yang keempat bagaimana Ustaz contohnya? Ta'til contohnya gimana? Mereka tadi seperti perkataan kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti apa, Bu? Tidak ada. Mereka tidak menetapkan sifat apapun untuk Allah. Mereka tidak menetapkan sifat apapun untuk Allah. Karena kalau mereka tetapkan, berarti Allah seperti makhluk, kata mereka. Nah, saya bertanya sekarang, berarti niat mereka bagus nggak, Bu, sebenarnya? Bagus nggak niat mereka? Bagus. Untuk mensucikan Allah sebenarnya. Cuma ya, mereka salah cara. Itu namanya at-ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah seluruhnya atau sebagiannya. Baik, gitu ya, Bu. Kita nomor 5 yang disebut dengan at-ta'wil. At-ta'wil artinya at-ta'wilu. Coba ucapkan sama-sama. At-ta'wilu. At-ta'wilu. Taib. Artinya adalah menafsirkan. Nah, arti at-ta'wil menafsirkan. Apa maksud menafsirkan? Menafsirkan kepada tafsiran yang batil atau keliru. Menafsirkan kepada tafsiran yang batil atau keliru. Ya, ini namanya ta'wil. Tidak boleh ini di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan
Allah berfirman, Ja'a Rabbuka. Ja'a Rabbuka. Artinya telah datang Rabbmu. Mereka katakan, enggak, ini yang datang bukan zat Allah. Tapi mereka takwilkan, mereka tafsirkan, telah datang perintah Rabbmu. Nah, jadi mereka selipkan ini. Ini namanya takwil, menafsirkan kepada tafsiran yang batil atau yang keliru menyimpang. Atau yang keliru menyimpang. Nah, ini sunyi-sunyi karena sudah nggak paham. Ya, sunyi-sunyi karena tidak paham. Taib. Kemudian penulis membawakan dalil. Lihat dalilnya halaman 27. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Nah, ini tadi namanya apa, Bu? At-tanzih. Mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini namanya apa, Bu? Al-itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kamu dengannya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kita dengannya. Caranya bagaimana berdoa dengan nama-nama Allah yang husna? Caranya adalah Ya Razzaq urzuqni. Ya, wahai yang maha luas rezekinya, berilah rezeki kepadaku. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dan terus seperti itu. Nah, itulah namanya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nah, halo? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Ibu. Kira-kira yang paling tidak paham mana? Semua. Baik, tidak mengapa, Ibu, tidak mengapa, ya. Kita harus bersabar, optimis, nanti kita paham insyaallah. Tapi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah paham ya, Bu? Paham, alhamdulillah. Tauhid asma wa sifat memang perlu sedikit keseriusan. Ya, makanya tadi saya di dalam pendahuluan tauhid asma wa sifat saya tidak mau menyebutkan, Bu, ini sulit ya, perhatikan baik-baik. Enggak. Saya biar jelaskan dulu biar Ibu benar-benar merasakan nikmatnya tauhid asma wa sifat. Ya. Baik. Pak Ustaz, mau tanya yang terakhir itu Ustaz, Ja'a Rabbuka yang di bagian at-takwil itu berarti mereka juga mentafsir Ustaz, memisalkan begitu Ustaz. Apa, Bu? Memisalkan, mentafsir. Iya, mentamsil dan mentasbih. Jadi semuanya diawali dengan tamsil, Bu, sebenarnya.
Mereka tidak mau Allah itu datang, karena datang itu kan gini Bu, saya akan lebih jelaskan lebih dalam nanti, tambah gak paham nanti. Gini, nggak apa-apa lah saya jelaskan. Kalau Allah datang itu kan berarti perbuatan baru, sedangkan Allah itu tidak baru bagi mereka. Setiap kali perbuatan baru maka itu adalah identik dengan makhluk. Nah, kan bingung kan? Ya, setiap kali perbuatan baru itu identik dengan makhluk, sedangkan Allah itu tidak baru, Allah itu qadim kata mereka. Perbuatan Allah itu lama, tidak ada yang baru. Karena kalau Allah datang berarti itu baru, sedangkan baru identik dengan makhluk, maka tidak pantas Allah datang. Akhirnya mereka takwil. Takwilnya bagaimana? Yaitu waja'a rabbuka, maksudnya waja'a amru rabbik. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mereka awali dengan tamsil, tasbih dulu, memisalkan makhluk dengan Allah. Ya, seperti itu sebenarnya. Itu kekeliruan mereka. Coba seperti gayanya Ahlus Sunnah. Cukup dua. Apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang Allah tidak tetapkan, kita jangan tetapkan. Nah, seperti itu. Nah, silahkan yang mumet-mumet nanya apa saja. Dibacakan untuk pertanyaan-pertanyaan, ada banyak Ustaz. Siap, silahkan Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Hafizakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai nama yang sama dengan nama Allah ini, seperti tadi Roza, Malik, Rahman tanpa Abdul. Apakah mereka harus mengganti namanya dan menambahkan nama Abdul Ustaz, atau menambahkan saja nama Abdul di depan nama mereka? Jazakumullah. Baik. Untuk penggantian nama-nama yang tidak boleh sama sekali iya, wajib diganti. Seperti Rahman saja tanpa Abdu di depannya. Maka ini harus pakai Abdur Rahman. Karena tidak boleh bernama Rahman saja makhluk. Ya, makhluk tidak boleh bernama Rahman saja. Seperti juga Razzaq. Razzaq tidak boleh bernama Razzaq saja. Harus Abdur Razzaq. Makanya Ustaz kita, sahabat saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau ketika bernama nama anak terakhirnya Abdur Razzaq, saya katakan, boleh nggak manggil nama Razzaq? Nggak boleh, kata beliau. Nama yang dipanggil adalah Abdur Razzaq. Ya, nggak boleh Razzaq, karena Razzaq khusus milik Allah. Karena tidak ada makhluk yang Razzaq secara kapasitas, secara realita, nggak ada. Hanya Allah yang Razzaq. Makanya makhluk wajib bernama Abdur Razzaq. Kalau ada nama-nama seperti Rahman, Razzaq, Jabbar, Abdul Jabbar, harus pakai gitu. Ya, jadi ada nama-nama. Tapi ada nama yang boleh, misalkan Rahim. Nah itu Nabi Muhammad SAW bernama dengannya. Berarti Rahim saja boleh tanpa Abdur Rahim. Ya, ada lagi misalkan Fattah. Apakah Fattah ini khusus milik Allah ataukah tidak? Yang bernama Fattah maka harus diganti. Maka saya lebih condong kepada pendapat iya, lebih baik diganti. Tidak wajib ya, lebih baik diganti. Yaitu Abdul Fattah. Ya, Abdul Fattah. Karena tidak ada yang Fattah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Malik gimana? Malik, raja, sang raja. Maka jawabannya adalah tidak mengapa. Ya, Malik tidak mengapa. Tetapi kalau pakai Abdul Malik lebih baik. Maka saya katakan seperti itu. Tapi kalau Rahman, Razzaq, Khaliq, ini nggak boleh kecuali ada Abdu di depannya. Khaliq itu sang pencipta. Itu tidak ada kecuali Allah. Tidak boleh makhluk bernama Khaliq. Harus Abdul Khaliq. Tidak boleh makhluk bernama Razzaq. Harus Abdul Razzaq. Tidak boleh makhluk bernama Rahman, harus Abdur Rahman. Nah, jadi ada nama-nama yang tidak boleh, tidak, harus diganti dan ditambah dengan Abdu. Memang agak sulit Bu, harus keduk capil, harus kadang sidang atau semisalnya ya. Saya kurang paham juga penggantian nama dan juga catatan sipilnya. Nah, Kalau Rahmah atau Rahmah boleh? kalau Rahmah
tidak mengapa, Bu. Rahmah tidak mengapa. Karena tidak khusus milik Allah itu. Ustaz, kalau tadi kan ada nama di depannya itu Abdullah, Abdul Rahman, pakai itu di depannya atau di belakang. Kalau misalnya bukan Abdul tapi di depannya nama lain, kemudian kamu misalnya Ridwan Majid, misalnya. Ridwan apa, Bu? Ridwan Majid. Ridwan Majid, iya. Jadi bukan Abdul Majid, tapi Ridwan Majid. Nah, ini sama, Bu, seperti yang saya ungkap tadi. Ada nama-nama yang tidak boleh manusia bernama dengannya. Rahman, Razzaq, Khaliq. Maka harus ditambahi Abdu di depannya. Abdu harus. Nah, kalau Majid, maka wallahu a'lam, tidak mengapa dia bernama Majid tanpa Abdu di depannya. Ya, jadi Ridwan Majid tidak mengapa. Alhamdulillah nama suami saya itu. Promosi, Bu nih. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Baik. Allah, bagaimana taubatnya orang yang beranggapan Allah tidak berada di mana-mana, dan bagaimana efeknya kepada sholatnya dengan pemahaman demikian? Bismillah, walhamdulillah. Yang meyakini Allah berada di mana-mana, maka bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. 7 ayat dalam Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut, perempuan ini menjawab, "Fis sama," di langit. Maka Nabi Muhammad SAW menyaksikan dia orang beriman. Ini keyakinan orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, kalau seandainya ada yang berkeyakinan Allah di mana-mana, maka berarti bertentangan dengan keyakinan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama menyatakan siapa yang bertentangan dengan keyakinan tadi karena syubhat, maka dia tetap muslim. Ya, karena syubhat, ada syubhat yang ada dalam dirinya. Bukan karena menentang Al-Quran atau mengingkari Al-Quran. Nah, jadi sebagian kaum muslimin yang tadi berkeyakinan bahwa Allah di mana-mana itu karena syubhat. Ya, karena syubhat mereka. Karena ada pemikiran mereka yang samar-samar sehingga mereka menyelisihi apa yang disebutkan dalam Al-Quran hadis. Mereka tidak mengingkari apa yang disebutkan dalam Al-Quran hadis. Mereka punya syubhat yang akhirnya menyelisih apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti misalkan kata mereka, Allah itu tidak berbicara. Karena kalau berbicara berarti sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru pasti identik dengan makhluk. Maka akhirnya mereka tidak mau mengatakan Allah berbicara. Nah, gitu. Itu sebagian orang yang lebih mendahulukan akal, perasaan, logika. Tapi kalau itu disebabkan syubhat, maka dia tetap muslim, tidak keluar dari agama Islam. Ya, syubhat. Tetapi tetap dia melakukan kekeliruan karena tidak sesuai dengan akidahnya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, ini menyambung dengan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana orang Islam yang berkeyakinan menyimpang pada tauhid asma wa sifat, apakah masih termasuk Islam atau ibadah mereka diterima oleh Allah? Kalau seandainya dia berkeyakinan seperti kaum Jahmiyah, maka kaum Jahmiyah disepakati oleh para ulama untuk dikafirkan. Artinya yang meniadakan seluruh sifat Allah. Allah itu tidak punya sifat sama sekali, katanya. Makanya tadi saya sebutkan, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah apa? Tidak ada. Nah, ini berarti dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama mengkafirkan keyakinan ini. Ya, mengkafirkan keyakinan ini. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, maka keluar dari agama Islam setelah iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Setelah diajari, ya, setelah dijauhkan dari segala macam hal-hal yang dapat dihukumi dia sebagai seorang kafir. Tapi tetap saja dia berkeyakinan seperti itu, maka
dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya ada yang tadi syubhat, karena syubhat, ya, karena syubhat ahli kalam, karena syubhat logikanya, wah ini nggak masuk akal nih, masa Allah turun dari langit dunia? Kalau Allah turun ke langit dunia kan berarti arasnya kosong, karena sepertiga malam terakhir itu setiap daerah di dunia beda-beda. Itu kan yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang. Sebenarnya mereka itu kurang menghormati Allah Subhanahu wa taala, menghormati kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda berpikiran seperti itu, sebenarnya Anda sedang memisalkan makhluk dengan Allah. Itulah makhluk. Sedangkan Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir di langit dunia. Bukan berarti kemudian Allah tidak pernah naik ke atas aras lagi, kemudian kosong arasnya terus setiap malamnya. Itu karena Anda memisalkan makhluk dengan Allah. Dan itu kekeliruan. Ya. Sedangkan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah bicara Allah turun, Rasul SAW mengabarkan Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya sudah kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Sudah, tanpa membagaimanakan, oh ini kurang satu bu, membagaimanakan. Ya, boleh saya tambah ya bu? Biar tambah mumet, membagaimanakan. Ya, 6. At-takyif. Coba ucapkan sama-sama. At-takyifu. 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 Artinya menanyakan bagaimana. Nah, ini tidak disebutkan Syekh kayaknya. Ya. Jadi gini, apa maksud menanyakan bagaimana? Contoh, Allah kan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana ya Allah itu turun? Nah, itu enggak boleh. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bagaimana pendengaran Allah ya? Bagaimana penglihatan Allah ya? Enggak boleh nanya itu. Takyif, menanyakan bagaimana sifat Allah. Tidak boleh menanyakan bagaimana Allah beristiwa, menanyakan bagaimana wajah Allah, menanyakan bagaimana tangan Allah. Enggak boleh. Nah, ini 6 perkara yang sangat terlarang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan tuh at-takyif. Ya, sepertinya Syekh tidak menyebutkan atau terjemahannya yang kurang. Nah, jadi ada 6 ya Bu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah apabila kita tidak mengerti bagaimana tauhid asma wa sifat seperti yang Ustaz sudah jelaskan, walaupun kita sudah belajar, apakah kita berdosa dan apakah tauhid kita tidak sempurna? Jazakumullah. Insyaallah mengerti Bu. Insyaallah mengerti ya. Karena harus mengerti. Minimal kita menggunakan 2 poin tadi. Apa yang pertama? Al-itsbat. Yang kedua apa? At-tanzih, an-nafyu atau at-tanzih. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, berupa nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Yang kedua, at-tanzih, mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari segala macam kekurangan. Minimal cukup itu Bu. Ya, tidak melakukan kalau seandainya tidak paham 6 tadi, 2 itu saja sudah paham tadi insyaallah. 2 itu saja sudah poin penting insyaallah taala. Nah, cukup, alhamdulillah.
Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ibu bersabar nuntut ilmu, ya. Dan ini adalah pembicaraan terakhir tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah sebagai prinsip dasar yang pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.